Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mari kita buka majelis kita dengan membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk para orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat dimanapun berada. Kemudian kepada para guru-guru kita, kemudian kepada diri kita sendiri, kita berhadiah-hadiah untuk diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, jamaah kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasihkan kesembuhan sehingga dapat bersama-sama kita taklim di masjid yang mulia ini. Dan juga kita berhadiah Fatihah kepada Syaikhul Shalih Al-Bani, mudah-mudahan kita dipermudahkan memahami kitab beliau ini juga mengamalkannya. Li haziniyah wa li kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita mudah mensyukurinya dan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan mendapat predikat abdan syakur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, jemaah kita semua dipermudahkan mendapat pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diprioritaskan. Amin Allahumma amin. Baik, kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih melanjutkan materi tentang adab-adab ketika pada hari Jumat dan juga ketika kita akan menghadiri salat Jumat. Baik, kita lanjutkan adab yang ke-14. Dan adab yang ke-14 bahwa jangan engkau tinggalkan akan membaca beberapa surah yang tersebut pada ketika datangnya malam Jumat ataupun pada hari Jumatnya. Maka pada hari itu betapa besarnya anjuran untuk membaca beberapa surah. Surah yang pertama dianjurkan ketika malam Jumat itu atau pada hari Jumat sampai sorenya. Yang pertama dianjurkan sangat adalah suratul Kahfi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratul Kahfi yaumal jumu'ati ada'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Maknanya kurang lebih, barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumat, adoa lahu, maka Allah akan memberinya penerangan. Penerangan yang bagaimana, yang terbuat dari cahaya antara dua Jumat. Jadi kalau kita baca surah Kahfi itu akan Allah berikan cahaya di tubuh kita antara Jumat ke Jumat. Memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kata kawan, kalau kelihat kasat mata bahaya pula kan. Ya, kening ngelinyar kata kawan, lah bercahaya kalau kan. Tapi para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang lain akan melihat orang itu cirinya bahwa ketika dia sudah membaca satu Fatihah, apalagi didawamkan setiap Jumat, insyaallah itu akan diterangi. Doa itu cahaya yang lembut. Itu ya bedanya, dia untuk cahaya yang lembut. Kalaupun tidak lihat secara harfiah cahayanya, tetapi dirinya membuat orang lain menjadi enak ataupun nyaman karena dia memberi kelembutan. Doa itu cahaya yang lembut.
Dan juga di hadis Nabi yang lain masih dalam semangat membaca suratul kahfi ketika tiba malam Jumat. Ini juga terhadap motivasinya. Man qara'a suratul kahfi adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Orang yang membaca suratul kahfi itu akan diberikan cahaya, diterangi baginya. Jadi pada dirinya muncullah cahaya, ma bainahu, di antara dirinya, wa baina baitul atiq. Baitul atiq itu nama lain dari Ka'bah. Jadi kamu sebut baitul atiq, atiq itu artinya rumah klasik, rumah kuno. Ya, karena memang bangunan pertama di muka bumi ini adalah setelah diciptakan langit dan bumi, maka rumah yang paling klasik, yang paling pertama adalah bangunan Ka'bah. Makanya ketika lahir Adam, turun ke bawah muka bumi, maka Ka'bah sudah ada. Karena sebelumnya sudah ada, dan itu menjadi pusat ibadahnya semua makhluk. Ketika manusia belum ada, para malaikat dan jin juga beribadah di tempat itu. Maka disebut Baitul Atiq, rumah kuno. Atiq itu kuno. Jadi kalau ada nama orang nama Atiq, baik laki-laki, yang perempuannya Atika, nah artinya cowok kuno, cewek kuno. Baitul Atiq. Jadi Allah akan terangi pada diri, memancarlah cahaya antara dirinya sampai ke kota Mekah, kita katakan. Nah, Baitul Atiq itu ada di kota Mekah. Itu motivasi yang kedua, anjuran. Dan juga masih sabda Rasulullah SAW, man qara'a suratul kahfi lailatul jumu'ati au yaumal jumu'ati. Barang siapa membaca, siapa saja terbuka membaca surat kahfi malam Jumat atau siang Jumat, u'tiya nurun, Allah akan anugerahkan, diberikan kepadanya cahaya, min haitsu yaqra'u ila Makkah, dari sekira tempat dia membacanya, cahaya itu akan memancar sampai ke kota Mekah. Kita belum pernah ke Mekah, tapi karena rajin baca suratul kahfi, cahayanya sudah Allah terangi dari diri kita sampai ke kota Mekah. Ufirallahu ilal jumu'atil ukhra, dan diampuni baginya hingga Jumat selanjutnya. Maka dari Jumat ke Jumat Allah akan ampuninya ketika dia menyangkut berbuat dosa kepada Allah. Wa ziyadatu fadli salasati ayyam wa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yasbaha, dan akan ditambah baginya suatu kelebihan selama 3 hari dari selawatnya para malaikat yang totalnya ada 70.000 malaikat mendoakannya hingga yasbaha, hingga waktu subuh, hingga ya ketika dia membaca suratul kahfi, maka cahaya pada dirinya di antara saat tempat dia membaca hingga kota Mekah, dan diampunkan dosa baginya dari Jumat ke Jumat. Kemudian Allah tambah dengan selama 3 hari selawat yang datang dari 70.000 malaikat. Banyak 70.000 tuh. Udah usah ke 70.000, ada 7 orang kan, 7 malaikat, malah senang kita. Ya kan. Nah, pagi 70.000 selama 3 hari tuh. Macenya berapa lama? Kita hitung-hitung. Ada berapa ayat suratul kahfi itu? Berapa? 110 atau 111?
Anda menghitungnya kalau dalam tafsir Marah Labid itu ada 111. Ya. Oke, itu ayatnya. Pernah tak ngitung berapa kalimatnya? Dah suah. Ngitung hurufnya tambah dah suah. Tetapi dalam kitab Marah Labid, tafsir Marah Labid, Imam Nawawi kami kutip, ayatnya mi'ata wa ihda asrata ayah, 111 ayat, wa kalimatuha alfa wa khamsumi'atin wa sab'u wa sab'un kalimatan, 1577 kalimat. Ada 1577 kalimat. Ya. Wa hurufuha sittata alafin wa arba'u mi'atin wa sittun. Ada 6.460 hurufnya. Ya, jadi tafsir yang sering mengungkapkan jumlah, tidak hanya jumlah ayat tetapi jumlah kalimat dan hurufnya boleh baca di tafsir Marah Labid. Sebelum kita baca tafsirnya biasa ada keterangan di atasnya. Banyak jadi, ya, 6.460 huruf. Malaikatnya mengawal kita, doa mereka itu sebanyak 70.000 malaikat. Kemudian lanjutan juga hadis Nabi ini, wa ufiya minad da'i wad dabila wa zatal junubi wal baras wal juzam wa fitnatid dajjal. Wa ufiya, dan disembuhkan dari penyakit, minad da', dari penyakit. Ya, penyakit apa saja? Ya, bermacam-macam penyakit. Di sini katakan dabilah. Dabilah itu penyakit luka yang di dalam perut. Yang kita katakan, sering orang katakan tukak lambung. Perutnya tipis kan? Nah, kadang-kadang pendarahan baik ketika dia BAB maupun itu. Wazatal junub, dan penyakit-penyakit yang datang dari lambung kita, apa saja? Di sini disebutkan penyakit-penyakit yang kadang-kadang membuat panas perut kita, atau juga berpengaruh kepada, kadang-kadang kalau emah itu kan naik ke bagian hati kita, ke atas kita. Nah, itu berpengaruh seperti itu disembuhkan dari penyakit-penyakit yang menyangkut masalah berhubungan dengan lambung. Karena penyakit itu kalau dalam kitab teori sufi, semua penyakit itu bersumber dari lambung kita. Karena semua kan masuk ke dalam tangki yang ada di lambung kita. Makan kambing, makan onta, dagingnya ya, bukan makan itu ya. Ya, makan dagingnya. Baik gulai, tengkleng misalnya kan. Makan semangka, makan rukem, makan rambai. Semuanya masuk. Bertumpuklah di gudang bagian tengah kita. Nah, makanya ada mengatakan semuanya bersumber dari situ. Nah, ketika orang rajin mendawamkan membaca Suratul Kahfi, insya Allah ya, akan diringankan penyakit-penyakit yang bersumber dari lambung. Ada pertanyaan, kemudian seorang dokter bertanya, apa sih hubungan Suratul Kahfi dengan lambung? Pernahkah kita terpikir, dalam Suratul Kahfi itu ada cerita 7 orang pemuda yang tertidur dalam gua selama kurang lebih 300 plus 10 tahun. Kalau penanggalan Masehi 300 tahun. Kalau penanggalan Hijriah 310 tahun. Tidur. Ya kan? Semalam tidurnya. Bangun tidur, dia pagi-pagi lah ngerisan, kau tahu ngerisan enggak? Lah nyari pemakan, lapar kan? Ya kan? Apalagi 300 tahun.
ketika terbangun terasa lapar, ngutus temannya mencari makanan, diberilah duit binggol, duit logam kan. Sampai ke warung, terkejut orang, duit kuno. Artinya apa? Betapa Allah pelihara hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya yang tertidur itu, tapi perutnya tidak rusak. Itu kan hanya faktor perlu makanan. Tapi selama 3 tahun itu Allah pelihara. Artinya apa? Dak di BAB, di petak, tahu petak? Pipis. Selama 300 tahun itu dalam keadaan mereka tertidur pulas. Perut mereka terjaga. Nah, dari situlah Allah memberi informasi lewat Rasulnya, lewat Nabi Muhammad disampaikan kepada kita. Itu bisa menyembuhkan penyakit lambung. Ada cerita, ya, kita sampaikan ketika menurut dokter vonisnya penyakit lambungnya itu sudah sangat berbahaya. Bahasa kita itulah beluding dari bagian bawah. Kadang-kadang muntah keluar. Dia kira gangguan, bahasa kita itu penyakit-penyakit mistik. Enggak. Ke dokter selalu diponiskan bahwa dia lambung. Satu saat kita guyon, coba kadang-kadang serahkan ke pemiliknya yang muat perut. Nah, yang muat perut kita siapa? Kan Allah. Kita kembali kepada Allah. Cara dengan bagaimana? Dawamkan membaca Suratul Kahfi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan keyakinannya, ternyata alhamdulillah sampai sekarang sehat. Nah, itu rahasia ketika dalam sejarah pemuda Ashabul Kahfi itu 300 tahun di dalam gua terpelihara mereka, perut mereka nyaman, mereka terbangun dalam keadaan sehat. Cuma normalnya, alamiahnya, mereka merasa lapar terbangun. Jadi dengan mendawamkan membaca itu, Allah di samping Allah beri kesehatan dari berbagai penyakit, termasuk dabilah tadi, wazatul junub, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bagian perut, hati situ juga termasuk. Jadi kalau ada orang sakit hati, nah, kayak kawannya, nah, silakan, akan dikuatkan hatinya dari perasaan-perasaan yang lainnya. Wal baros, wal juzam, penyakit-penyakit baros, supak, juzam itu, kalau baros itu kan, maaf ya, ciri penyakitnya sering di tangannya itu putih-putih, ya. Kalau juzam itu bisa juga lefra, yang bisa lepas isi-isi daging kita ini, dan juga termasuk penyakit yang berbahaya itu kan bisa menjadi penyakit yang bahasa kita langkit ke orang lain, ya, karena virus, dikhawatirkan seperti itu. Nah, itu akan selamat dari penyakit baros dan juzam. Penyakit baros itu juga penyakit yang bisa ditimbulkan seringkali kita menggunakan air panas yang dipanasi oleh matahari yang tertampung pada bijana-bijana besi kah, apakah kaleng kah, ataukah perak kah, itu bisa menimbulkan baros. Makanya dalam Islam ketika wudhu mandi menggunakan air yang dipanas oleh matahari, ditampung pada wadah, kita katakanlah drum yang bersifat dari besi ya, bukan plastik ya, itu bisa menimbulkan penyakit sufak, baros. Itu dan makruh hukumnya karena dia termasuk ma'usyamsi, air yang dipanaskan oleh matahari. Lain kalau dipanaskan oleh ditampung di tempat, ya. Nah, bagaimana pertanyaan orang yang penampung air dari stainless itu kan airnya tidak langsung mataharinya menimpa,
airnya tetapi sudah tertutup dalam bentuk tangki ya, itu lain cerita. Ini maksud air terbuka yang dijemur. Itu bisa menyembuhkan baros atau supak. Wa fitnatil dajjal, orang yang rutin mendawamkan satu kahfi, insya Allah dia akan terhindar dari fitnah dajjal. Dajjal ini menurut konsep para ahli tafsir bisa dia berwujud orang. Makanya ada katakan ciri-ciri kiamat itu muncul dajjal dari arah timur. Ada juga katakan dajjal itu tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk imateri. Bisa juga ideologi dalam bentuk materi. Karena konsep-konsep pemikiran yang dikatakan pemikiran dajjal itu boleh baca dalam kitab Toto Tasmara yang berjudul Dajjal dan Simbol Setan. Itu bisa juga berbentuk pemikiran atau gaya hidup. Makanya dalam kitab itu dikatakan pemikiran-pemikiran Dajjal yang berbentuk imateri ada 9 macam. Yang mereka sebut dengan gerakan 9F. F pertama, food, lewat makanan. Ya, kadang-kadang makanan-makanan, maaf ya, bukan kita anti makanan-makanan yang ini, apabila sudah halalnya kita juga respect, tapi bisa berpengaruh. Makanan-makanan yang bersifat cepat saji itu kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana pengolahannya, apakah kandungannya. Maka kadang-kadang kita sedih, anak yang baru lahir diponis sudah jebol jantungnya, sudah ngidap penyakit diabetes, padahal kapan dia makan gulanya? Anak-anak SD sekolah kadang-kadang sudah terpapar penyakit-penyakit lambung yang kronis tanpa kita sadari. Karena memang bisa saja terjadi hal demikian itu karena faktor makanan. Tanya ke anak kita ada sejauh-jauh, ada cucu lah. Mana anak kita mungkin lah agak sering dulu. Cucu kita atau anak-anak milenial sekarang. Tanya ke kiping, tahu tak? Kiping, dulu kalau tengah hujan, nunggu mak kita buat kiping, yang sangat mudah. Asal digendum ke adon be, nah goreng tipis-tipis, lah berebut makannya. Tapi sekarang kak, ada kiping tapi hebat, banyak racikan, banyak topping-toppingnya, ya, tidak digoreng tapi dipanggang. Kita kenal dengan pizza, kan itu kipek itu benar kan? Roti canai kayak mendingan, iya, udah kipek kita kan. Nah itu kan bisa saja terjadi. Kemudian ketika kita makan paling nyaman tuh air putih. Sekarang enggak kan, banyak minuman-minuman yang berwarna-warni. Nah itu sengaja mereka robah pola makan lewat food, dan banyak lagi hal-hal yang lain, food, fashion, pakaian. Makanya banyak orang-orang yang senang berpakaian tidak cukup dasarnya, atau badannya dah besar, baju jadi kecil. Bisa terjadi lewat pakaian, ya. Nutup aurat tetapi masih kelihatan bentuk tubuhnya, itu dikondisikan. Dan tak kalah pentingnya free thoughts, pemikiran yang bebas. Maka ada klausul agama apapun sama, kita harus hilangkan pandangan seperti itu. Walaupun kita di FKUB, agama itu beda, jangan sebut sama. Sama-sama beragama, betul. Sama-sama menganut agama, sama-sama beragama. Itu klausul yang benar. Tapi bukan berarti semua agama sama. Kalau berarti semua agama sama, ya ikutlah agama mereka. Tapi kalau sama-sama beragama, itu betul. Karena di Indonesia,
warga negaranya harus beragama. Tetapi dikembangkan dengan pemikiran-pemikiran yang membesarkan itu. Nah, dan yang lebih fatal lagi dari gerakan Freemason, ya, yang kami katakan gerakan 9F tadi, sangat panjang kalau kita bahas. Fun, food, fashion. Fun itu macam-macam, bisa film. Maka anak-anak kita dulu paling-paling film itu generasi unyil, masih mendingan. Ningkat sedikit generasi baja hitam, ningkat lagi generasi yang budak kecil nakal tuh apa namanya, film budak kecil yang nakal galak ngelawan tuh. Dia sudah nonton, no? Udah tahu jadi alhamdulillah. Shinchan, ya kan? Itu kan kalau diputar kan selalu ngelawan orang tua. Ya sesuaikan nama Shinchan. Kalau boleh kita umpama adopsi, Shinchan itu dari bahasa Jepang apa bahasa Arab? Sinnun wajanun. Nah, kalau kita ambil Sinnun wajanun, akronim dari Sinnun wajanun, apa maknanya? Sinnun itu muda, janun itu jin kecil. Nah, jadi Shinchan itu jin kecil berarti. Wajarnya banyak tingkah, banyak perilaku yang unik-unik, ngelawan. Nah, makanya anak nonton itu jangan salahkan. Seperadik Shinchan berarti kan? Banyak lewat film-film itu. Iya. Dan bahaya lagi film kartun tetapi cerita dewasa. Nah itu, anak belum saatnya baligh tapi sudah baligh duluan. Iya. Itu kita khawatirkan. Lewat gerakan 9F itu pola dajjal dalam bentuk imateri. Terus akan berkembang, terus akan ada. Ya, nanti bila ada waktu bisa kita bahas lebih rinci. Tapi kalau untuk lebih mendalami, baca saja sebuah buku yang berjudul Dajjal dan Simbol Setan. Nah, ketika orang yang rutin mendawamkan membaca Suratul Kahfi, maka insya Allah dia akan juga terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian, kalaupun kita kepingin mengamal itu, mendawamkannya di klausul kitab ini, dan barang siapa tiada hafaz, tidak hafal maksudnya, akan segala surah yang tersebut itu, maka hendaklah membanyakkan membaca suratul Ikhlas. Perbanyakkan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu. Karena kelebihan membaca suratul Ikhlas itu yaitu amat besar. Seperti yang diungkapkan Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad khamsina marratan rufi'a lahu khamsina alfi darajatin wa khutta anhu khamsina alfi sayyiatin wa kutiba lahu khamsina alfin hasanatin wa man zadahu zadallahu lah. Artinya, barang siapa membaca suratul Ikhlas wallahu 50 kali, niscaya diangkat baginya 50.000 darajah. Allah muliakan dengan 50.000 darajah. Kita tidak tahu apa kemuliaan itu. Kemuliaan itu kadang-kadang tidak mesti ya sesuatu yang baik yang kita nikmati. Tetapi ketika Allah cabut yang buruk dari kita, itu juga kemuliaan. Allah cabut keburukan yang ada pada diri kita, sifat-sifat buruk, sifat-sifat maksiat batin Allah cabut, itu juga kemuliaan. Jadi Allah akan angkat posisinya 50.000 darajat. Wa khutta anhu khamsina alaf. Dan juga Allah hilangkan darinya keburukan sebanyak 50.000 keburukan yang ada pada dirinya. Kita jangan sombong. Apakah keburukan di diri kita ini sedikit?
Oh, banyak sekali. Mata, ya, dari kuping itu 3 macam dosa ya. Kuping, telinga, bilung, 3 macam kan namanya kan. Nah itu bisa mendulang dosa semua. Mulut, penciuman kita, ya kan. Pintu depan, pintu belakang, tak anggota tubuh kita, kaki, tangan yang nyata, bagian dalam, penyakit di dalam yang muncul dari hati kita, tambah banyak lagi keburukan yang kita buat. Allah hilangkan, Allah hapus, wa khutta, dihapus 50.000 keburukan. Wa kutiba lahum sin alfi sanatin, dan Allah catat lewat malaikatnya 50.000 kebaikan. Dan di ujung hadis, wa man zadahu zadallahu lah. Kalau kita membacanya lebih dari 50 kali, 60, 70, Allah akan tambah terus. Apa yang tambahkan? Termasuk Allah akan hilangkan darinya 50.000 keburukan. Allah angkat darinya setinggi 50 kali derajat, dan Allah akan catat lebih dari 50.000 kebaikan bagi dirinya. Jadi kalau tidak sempat belajar suratul kahfi, silakan pilih mana kira-kira 50 kali Al-Ikhlas apa baca suratul kahfi. Baca dua-dua ya, yang bagus ya. Suratul kahfi kan tidak lama, setelah antara maghrib isya itu. Kalau kita rutin yasin, suratul kahfi, suratul muluk, kadang-kadang isya belum sampai, wirid antara maghrib itu sampai di situ. Kalau ada mau diskusi kita tidak, silakan kalau ada yang ingin kita diperdalam. Nah, lanjut lagi. Selain itu kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW masih berhubungan dengan suratul Ikhlas. Man qara'a qul huwallahu ahad salasa marrat adalah bi qiraatil wahyi kullihi. Barang siapa membaca 3 kali suratul Ikhlas, sebanding pahalanya membaca Al-Quran 1 kali hatam. Hadis ini pernah terdengar oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika Rasulullah menanya kepada para sahabat, siapa bisa yang menghatam Al-Quran dalam waktu yang pendek? Para sahabat tidak satu pun berani, padahal kan hafiz semua sahabat-sahabat Nabi itu. Yang dibunuh di Bir Ma'unah oleh Bani Sulaim itu tidak kurang 70, ada yang katakan 700 hafiz Al-Quran yang dibunuh, dimutilasi oleh Bani Sulaim. Nah sekarang para sahabat kan hafal, siapa yang berani? Sayyidina Ali ingat, maju Sayyidina Ali. Sayyidina Ali membaca Al-Ikhlas 3 kali. Itu sebanding nilainya dengan, termasuk juga Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah sebelum tidur, hatamkan Al-Quran. Ternyata itu tadi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Maka sebanding dengan pahala menghatamkan Al-Quran. Waman qaraha salasina marrah lam yafdhulhu ahadun min ahlid dunya illa man zada ala ma qala. Barang siapa membaca sebanyak 30 kali, niscaya tiada melebihi akan dia oleh seorang daripada isi dunia ini, melainkan seorang yang melebihi atasnya bacaan itu. Artinya ketika orang 30 kali membacakan surah Ikhlas, itu punya kelebihan tersendiri di sisi Allah. Bahkan bisa membuat dirinya lebih dari orang lain. Lebih itu dari orang lain itu bermacam-macam ya. Sering kita katakan jangan diukur dari materi, bisa juga yang berbentuk imateri. Mungkin ketenangan hati, kebesaran jiwa, itu semua kan bisa Allah berikan. Kita bisa lebih dari orang lain yang tanpa kita sadari.
30 kali. Apa? 30. Kemudian di sini dikatakan, wa man qara'a mi'atain marrat uskina minal firdaus maskanan yardahu. Barang siapa membaca 200 kali dalam sehari semalam, apalagi malam Jumat itu, Allah akan mukimkan, akan beri tempat tinggal di surga Firdaus. Dan Allah ridho, yardahu, Allah ridho. Wa man qara hina yadkhul manzilatu salasu marrat nafat anhul faqru wan fa'jar. Barang siapa membacanya 3 kali di tempat kediamannya, ya, ada yang mengatakan ketika mendirikannya atau ketika masuk, maka Allah akan anugerahkan pada dirinya hilang sifat kefakiran. Kefakiran itu bukan hanya miskin harta, tetapi untuk tidak bergantung kebutuhannya kepada orang lain, artinya tidak minta-minta ke orang lain. Dan wa nafaat jar, dan dirinya akan memberi manfaat kepada para tetangganya. Itu kelebihan suratul Ikhlas. Jadi banyak fadilah-fadilah suratul Ikhlas ini kalau kita sampaikan, maka ada yang mengatakan sekali al-Ikhlas itu sebanding dengan sulusul Quran, sepertiga membaca Al-Quran, karena 3 kalinya sama dengan khatam membaca Al-Quran. Itu mungkin untuk sementara pagi ini suratul Kahfi dan suratul Ikhlas, mungkin akan kita tambah di pekan depan. Kalau ada hal yang kita diskusikan boleh di kesempatan pagi ini. Kalau belum ada, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana wabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum, rabbi yassir wa ta'sir, rabbi tamim bi khairi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.